Assalamualaikum abang, empok, emak, babak semuanya. Sekarang waktunya kita ngejogrok nih. Di ngejogrok film. Film yang bakal kita ceritain judulnya The Lucky Trouble. Nih film nyeritain seorang lanang yang kepaksa jadi pelatih dan ngambil anak jalanan jadi timnya. Tapi semua di luar dugaan. Yaudah yuk, longok be. Awal filmnya ngeliatin seorang lanang yang lagi teleponan, namanya Kolotilop. Tapi kita panggil be Bang Kolot ya, biar gampang. Dia nih guru di kota asalnya di Palchiki. Bang Kolot datang ke Moskow buat ngasih novel bikinannya ke seorang produser. Tapi ditolak, soalnya orang bagus pisan dah. Pas Bang Kolot mau nyebrang, tahu-tahu disosor sama mobil. Bikin Bang Kolot ngelepak di jalan. Ternyata yang nabrak tuh wadon cakep. Namanya Nadiusa dan gebetannya Dani. Polisi yang ngeliat langsung nyamperin ke situ dan minta kelengkapan surat sama Bang Dani. Tapi Bang Dani bilang yang bawa mobil tuh Ponadi. Jadi polisi langsung minta SIM-nya Ponadi. Tapi Bang Kolot so jadi pahlawan dengan bilang ke polisi kalau dia yang salah. Dan Ponadi yang ngerasa salah bilang juga ke polisi kalau dia yang salah. Akhirnya polisi jadi bingung, milih pergi dan nyuruh mereka urus dewek masalahnya. Abis polisi pergi, Bang Dani yang lagi buru-buru nyuruh Ponadi naik mobil. Tapi Ponadi yang ngerasa gebetan nyentuh orang semenggah, soalnya nyalahin wadonnya dewek, milih pergi sama Bang Kolot buat ngebatin Bang Kolot ke rumah sakit. Di rumah sakit, Bang Kolot digip soalnya kakinya retak. Mulai saat itu mereka jadi deket dan sering pergi bareng, sampai Ponadi mutusin Bang Dani dan pacaran sama Bang Kolot. Seminggu abis tabrakan, Bang Kolot sama Ponadi lagi ngobrol di atas gedung. Di situ Bang Kolot langsung lamar Ponadi pakai cincin kawat. Ты выйдешь за меня замуж? Я согласна. Nah, gitu jadi lanang mah. Orang usah pakai pacaran lama-lama, langsung biar lamar. Terus mereka adu congor dah. Tahu-tahu Bang Kolot ditelepon sama kepala sekolah tempat dia gawe, disuruh cepetan balik. Алло. Sini ya pindah. Sehari sebelum acara nikahnya Ponadi. Ponadi lagi nyobain baju ngantennya, ditemenin sama emaknya. Dan emaknya Ponadi terus bilangin Ponadi buat mastiin Bang Kolot dateng pas acara nikahnya. Jangan sampai kayak babanya dulu, ora dateng pas nikah. Di kolaan, Bang Kolot yang lagi ngajar kelihatan gelisah, pengen buru-buru udahan ngajarnya. Begitu bunyi bel, Bang Kolot langsung pergi ke kantor kepala sekolah buat ngasih surat pengunduran dirinya. Nama kepala sekolahnya itu Mpo Ala. Habis pamit sama Mpo Ala, terus Bang Kolot langsung pergi ke stasiun, nebeng sama mobil polisi. Pas nyampe stasiun, ternyata lagi ada pembukaan sepak bola amatir U12 tingkat nasional yang diadain di Palchiki. Jadi Bang Kolot orang bisa lewat buat masuk kereta. Di atas panggung wali kota Palchiki lagi pidato. Tahu-tahu datang Babat Trio. Babat Trio nih anggota kongres, penanggung jawab olahraga. Dia nih orang yang ketat bener sama peraturan. Nah, Babat Trio yang curiga sama pemain U12 Palchiki, nanya umur asli pemain Palchiki. Сколько лет? 16. Dan ternyata udah pada 16 tahun. Bang Kolot yang lagi buru-buru nyoba nyelinap biar bisa masuk kereta. Saat Babat Trio nanya siapa pelatih Palchiki, Bang Kolot pas bener berhenti di belakang pemain Palchiki. Dan disangka pelatihnya sama Babat Trio. Terus disuruh nyari pemain U12 yang beneran. Bang Kolot nyoba jelasin kalau dia bukan pelatih dan minta Poala yang kebetulan lagi ada di situ buat ngeyakinin Babat Trio kalau dia bukan pelatih. Tapi Poala yang demen sama Bang Kolot dan gak mau Bang Kolot pergi, malah bilang ke Babat Trio kalau Bang Kolot nih pelatih yang handal. Bang Kolot terus ngeyakinin Babat Trio dengan nunjukin Babat Trio tiket sama pasportnya buat pergi ke Moskow. Tapi Babat Trio malah ngerobek tiketnya dan nyita paspor Bang Kolot. Habis itu acara pembukaan bubar dah. Bang Kolot yang kelihatan bingung disamperin sama pelatih senior yang namanya Baba Hall dari tim Moskow Central. Dia nih ngasih saran ke Bang Kolot. Найди до завтра в городе Олимпийская система. Dan Bang Kolot nerima saran itu dengan senang hati. Bang Kolot yang masih penasaran nyoba beli tiket lagi di warung tiket stasiun. Tapi ora dapet, soalnya kudu pakai paspor. HP Bang Kolot bunyi. Tapi pas mau diambil, ora ada di kantongnya. Ternyata udah diambil duluan sama bocah yang namanya Kara. Tapi bukan Kara santen ya.
Bang Kolot langsung ngejar Kara buat minta lagi HP-nya. Gara-gara ngeliat polisi, Kara langsung ngasih HP-nya Bang Kolot, terus pergi. Polisi yang lagi nyari Kara nanya sama Bang Kolot. Только лет 12. Dengeran tuh, Bang Kolot nunjukin polisi arah yang beda. Terus langsung ngejar Kara lagi dan ngajak Kara jadi timnya main bola. Kara nanya, По телеку покажут. tapi pas dengar kata Bang Kolot, Чемпионат России, дорогой мой. Лучшие команды собрались. Сейчас Kara langsung setuju dan ngajak Bang Kolot ketemu teman-temannya yang lain buat jadi tim Palciki. Mereka berdua ke arah menara buat ketemu bocah yang namanya Darik. Bocah ini takut sama orang, terus suka trekan manjat-manjat menara dan suka bener sama susu. Terus mereka berdua pindah lagi buat nemuin teman Kara yang lain. Ну тогда беги. А вы что, ребят, делаете? Чё? Арбуз воруем. Теперь он всю жизнь будет на лекарства работать. Terus Bang Kolot nelpon Ponadi buat ngabarin kalau dia bakal telat datang ke acara nikahnya. Alasannya Bang Kolot sakit kena bakteri coloenteritis. Jadi pasportnya ditahan sama dokter. Paling dia bisa datangnya lusa. Ponadi yang bingung coba cari cara biar tamunya besok orang kecewa. Hari dah mulai sore dan Bang Kolot udah berhasil ngumpulin timnya. Ada 12 bocah jalanan. Yantu, Kara, Cumanov, Cica, Kopcik, Germogen atau Simata 4, Kasoy, Maratik, dan Renatik, serta Siri. Dan 3 entong yang baru punya nama nih. Kita sebut aja entong 1, entong 2, dan entong 3. Bang Kolot nyuruh mereka kumpul di lapangan besok jam 9. Besokannya mereka udah kumpul di lapangan, terus dipantau sama Baba Trio. Dan Baba Trio setuju sama tim nih, karena umur sama mukanya pas bocah 12 tahun. Di lapangan udah ada wartawan cilik juga, namanya Tasya. Pertandingan pertama Palciki ngelawan Rostov dimulai. Bang Kolot yang pengen pulang langsung ngeluarin jutsunya. Sedangkan di lapangan Palciki yang ora jelas posisinya berhasil dijebol 1 angka. Bikin Bang Kolot seneng dan langsung SMS Ponadi kalau dia bentar lagi datang. Pertandingan terus berjalan dan tim Palciki yang barbar bikin pelanggaran di kotak penalti. Yang jadiin tuh gol kedua. Skor 0-2 bertahan sampai babak ke-1 habis. Pas istirahat di dalam kamar ganti, Kara ngasih instruksi buat teman-temannya. Sedangkan Bang Kolot nunggu di luar. Babak kedua dimulai. Kara dan kawan-kawan pakai cara jalanan mereka. Dengan luar basahnya, Palciki menang dengan skor 3-2. Di Moskow, Ponadi yang lagi nunggu Bang Kolot lagi nyanyi buat ngibur tamunya. Tapi Bang Dani mantannya datang buat ngasih selamat dengan niat orang baik dah. Balik lagi ke lapangan. Baba Trio yang seneng lihat tim Palciki ngasih selamat sama Bang Kolot dan juga ngasih buku taktik pelatih. Sedangkan Bang Kolot yang bingung soalnya ketunda lagi perginya ke Moskow. Ditelepon sama Ponadi. Terus Bang Kolot alasan lagi kalau dia kecelakaan mobil. Bus yang dia taikin masuk jurang, tapi dia selamat karena pegangan pohon. Jadi ketunda sehari lagi pulangnya. Kelihatan Ponadi yang kesal dan bingung. Berlanjut ke pertandingan Baba Hall. Bang Kolot minta saran lagi sama Baba Hall. Terus Baba Hall nyuruh Bang Kolot beli obat cuci perut buat dikasih ke Kara, supaya Kara nggak main. Soalnya Kara yang jadi andalan timnya. Sedangkan Kara yang pengen terkenal lagi deketin Tasya bae. Tapi pas tahu Tasya cuman blogger dan wartawan asli adanya pas final doang, Kara jadi ambisi juara. Besok harinya sebelum Palciki tanding, Bang Kolot masukin obat cuci perut yang dia beli ke dalam soda. Terus soda itu dikasih ke Kara. Di Moskow, Bang Dani coba deketin emaknya Ponadi biar jadi mantunya. Balik ke lapangan, Palciki lawan Arjamas dimulai. Dengan taktik kayak kemarin, Palciki langsung nyerang. Tapi pas mau nyetak gol ketiganya, tahu-tahu Kara sakit perut gara-gara minuman dari Bang Kolot dan langsung kabur ke kamar MCK. Bang Kolot jadi seneng ngelihatnya, tapi gara-gara Kopcik yang jadi kiper terlalu galak, jadi pemain Arjamas ora ada yang berani golin. Babak pertama,
Palciki bertahan dengan skor 2-0. Bang Kolot cari cara lain dengan mengajak Darik yang takut sama orang buat jadi kiper, gantiin Kopcik. Darik yang orang arti ngebiarin bola masuk ke gawangnya, skor jadi 2-1. Terus temen-temennya bilangin Darik buat nangkep bolanya. Pertandingan berlanjut lagi, Arjamas nyerang, tapi kali ini Darik bisa nangkep bolanya. Temen-temennya yang seneng nyamperin Darik, tapi Darik malah takut dan mundur terus sampai masuk gawang. Skor jadi 2-2. Terus Entong 3 bilangin Darik. Понимаешь? Darik yang mulai ngerti dan jurus tukang manjat-manjatnya di menara malah jadi kiper yang bagus dan orang bisa ditembus. Gantian Palciki nyerang, pas di depan gawang Kasoy nendang bolanya dengan kenceng, tapi malah nyasar jauh ke kamar MCK. Ternyata mata Kasoy ini jereng. Saat Palciki dapat tendangan bebas, Bang Kolot malah nyuruh Kasoy yang nendang supaya nyasar lagi. Kara yang ngeliat itu langsung lari ke arah kanan gawang dan nyuruh Kasoy nendang ke arahnya yang ada jauh dari gawang. Dan waktu Kasoy nendang, ternyata masuk. Palciki menang 3-2 dari Arjamas dan masuk ke semifinal. Babat Trio yang udah percaya kualitas Bang Kolot ngasih paspor Bang Kolot ke Poala buat dibalikin ke Bang Kolot. Tapi malah disimpan baik sama Mpo Ala. Bang Kolot makin bingung dan nelpon Ponadi kalau kedatangannya ketunda lagi. Terus Bang Kolot datang ke kapal punya Babahol. Di kapal itu juga ada temannya Babahol, yaitu Bang Jora yang lagi main PS. Babahol ngasih ide lagi supaya timnya Bang Kolot kalah, yaitu bikin kecapean pemainnya. Pas malam Bang Kolot ngikutin kata Babahol dan nyuruh pemainnya ngangkat kotak berat dari kapal ke mobil. Tapi pas lagi ngangkat-ngangkat, si Darik kabur. Besok paginya Bang Kolot mancing Darik pakai susu dan ngunciin Darik di ruangan. Soalnya cuma Darik yang masih segar karena kabur semalam. Pas pertandingan semifinal babak pertama, Palciki kalah 3-0 gara-gara pemainnya kecapean semua. Waktu istirahat Bang Kolot nyari minum, terus dengar suara nangis. Pas disamperin ternyata si Kara yang lagi membleh dewek. Bang Kolot nasehatin Kara kalau ini cuma permainan doang. Tapi Kara bilang kita harus menang. Terus Bang Kolot nanya. Чтоб в газетах напечатали. Jawab Kara. Чтобы мамка моя с папкой поняли, что зря меня родители увидели. Dengar entuh Bang Kolot ngerasa salah dan ngubah pemikirannya yang pengen timnya entuh kalah. Terus Bang Kolot pengen bebasin Darik biar bisa main. Babahol yang tahu niat Bang Kolot coba ngehalangin Bang Kolot buat bebasin Darik. Terus ngancem Bang Kolot kalau sampai dia menang Babahol bakal ngehancurin dia. Tapi tekad Bang Kolot dah bulet, jadi dia tetap lepasin Darik. Pas sampai kamar ganti, ternyata Kara sama temen-temennya udah ganti baju dan pengen pulang baik. Bang Kolot terus nyemangatin biar pada main di babak kedua. Sampai dia ngaku kalau dia yang sengaja biar mereka kalah dan ngasih unjuk obat yang bikin Kara sakit perut. Tapi Bang Kolot bilang, sekarang dia udah berubah pikiran. Para bocah yang kesel gebukin Bang Kolot. Dan Po Ala yang udah sadar juga akhirnya mulangin paspor Bang Kolot. Tiba-tiba Kara dengan kostumnya manggil Bang Kolot buat masuk ke lapangan. Soalnya babak kedua udah mau mulai. Di Moskow, Bang Dani yang pengen Ponadi balik sama dia ngambil HP Ponadi dengan rencana mau nelpon Bang Kolot supaya ninggalin Ponadi. Tapi pas ditelepon, HP Bang Kolot ketinggalan dan malah Mpo Ala yang ngangkat. Niat Mpo Ala mau jelasin, tapi langsung dimatiin sama Bang Dani. Dengar suara wadon yang ngangkat, Bang Dani langsung punya ide jahat. Bang Dani nyuruh Ponadi nelpon Bang Kolot, terus di loudspeaker, biar semua tahu keadaan Bang Kolot. Pas Ponadi nelpon, lagi-lagi yang ngangkat Po Ala. Это из-за меня он не может поехать. Dan langsung dimatiin sama Ponadi, karena malu didengar tamunya. Ngeliat kesempatan, Bang Dani ngajak Ponadi balikan. Balik lagi ke lapangan, di babak kedua cuaca lagi hujan, Palciki mulai menyerang. Akhirnya Palciki menang dan masuk final dengan skor 4-3. Habis pertandingan Bang Kolot nyoba jelasin semua ke Ponadi lewat telepon. Tapi Ponadi ogah dengerin dan ngamuk sejadi-jadinya di acara pesta nikahannya. Bang Kolot yang galau coba dihibur sama Kara. Dan mereka terus latihan supaya bisa menang di final. Tapi masalah datang, kotak yang tim Palciki jadiin buat latihan lagi malam itu isinya brandy dan bukan punya Babahol.
Bang Kolot ditelepon sama Babahol, disuruh datang ke kapalnya. Dan Babahol ngeliatin rekaman CCTV saat mereka ngangkat kotak entu. Terus ngancam Bang Потом Kolot. уходит в специнтернат. Года на 4. Знаю Колотилов. Sebelum final mulai, Bang Kolot sama timnya kumpul dan ngomongin masalah entu. Terus mereka nyusun rencana buat dapetin bukti rekaman entu. Besok malamnya acara final dimulai. Palchiki ngelawan Moskow Central. Kelihatan tim Palchiki kecapean dan Kopchik yang jadi kiper. Baru awal pertandingan Moskow Central langsung nyetak gol. Dan saat bawa bola, Kara mulai sakit perut lagi. Moskow Central berhasil nyetak gol kedua dan ketiga. Ternyata itu rencana Bang Kolot sama timnya buat ngambil kunci lemari tempat nyimpen rekaman yang ada di jaket Babahol. Soalnya Babahol punya kebiasaan buka jaket abis gol ketiga timnya. Tapi sayangnya rencana itu gagal. Terus mereka pakai cara kedua, yaitu Poala pora-pora kedinginan dan deketin Babahol, yang akhirnya minjemin jaket itu sama Poala. Emang dasar ya kalau kata sama Wadon mah. Ngalah baik. Lanjut. Poala yang berhasil ngambil kunci itu ngasih ke Bang Kolot, dan Bang Kolot langsung pergi ke kapal Babahol. Di sono dia berhasil nyelinap dan ngambil rekaman itu. Soalnya Bang Jora lagi sibuk jualin brandy hasil colongan. Bang Kolot yang udah dapat rekamannya nelpon Poala, nyuruh Palchiki nyerang. Dan di babak kedua, dan dengan luar biasanya lagi, Palchiki berhasil nyamain skor jadi 3-3. Babahol yang sadar kuncinya hilang langsung pergi ke arah kapal dan ketemu Bang Kolot. Terus mereka main kejar-kejaran sampai stadion. Dan Bang Kolot ngumpetin rekaman itu ke dalam piala. Babahol yang tahu nyoba ngambil piala itu, tapi diselempang sama Bang Kolot. Terus nyublek ke arah piala. Tapi untungnya pialanya diselamatin sama Ponadi yang nyusulin ke situ. Dengan muka kaget tapi seneng, Bang Kolot jelasin semua ke Ponadi. Tapi pas mau nyosor, kata Ponadi, Беги, Колотилов. Беги. di lapangan waktu hampir habis. Moskow Central nyerang, tapi berhasil dijaga. Dan dengan jurus singa melompat, Darik nyerang dewek sampai depan dan berhasil golin pas sebelum waktu habis. Yang jadiin Palchiki juara. Dan Babahol yang kalah, pasrah dah begitu mah. Besokannya Bang Kolot dan Ponadi nikah, yang dihadirin sama para bocah. Dan para bocah akhirnya dilatih sama Kir Jakob, pemain Rusia, buat jadi pemain profesional. Film pun kelar. Sungguh film yang luar biasa. Tapi ada yang ganjel nih di hati gua. Entu Ponadi sama Bang Kolot berhari-hari orang ganti baju. Orang gatel apa ya? Bodoh amat lah. Intinya pesan dari bahasan kita sekarang, jangan pernah ngeluh sama takdir. Jalanin aja dengan usaha. Tuhan punya rencana yang lebih baik kok. Yaudah kalau gitu ngejogrok film pamit. Wassalamualaikum.